Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Nah, walaupun jarak kita jauh, anak-anak di rumah, ibu di sini, tapi kita harus tetap semangat ya. Coba ibu minta kalian tetap menjawab dengan penuh semangat. Kalau ibu tanya, apa kabar kalian hari ini? Kalian bisa menjawab, alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Ya, anak-anak, sekarang sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Yuk kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Ikuti ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa alhiqni bis sholihin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ibu ingin terlebih dahulu mengajak kalian untuk mengingat pelajaran di minggu yang lalu. Coba masih ingat pelajaran minggu lalu, pelajaran tentang apa? Iya, minggu lalu kita mempelajari tentang Allah Maha Esa. Ada yang tahu apa artinya Allah Maha Esa? Iya, Allah Maha Esa itu artinya Allah itu hanya satu, tidak ada Tuhan selain Allah. Betul sekali. Lalu surat apa yang menjelaskan bahwa Allah itu Maha Esa? Coba ada yang masih ingat tidak? Iya, benar sekali, dijelaskan dalam surah Al-Ikhlas ayat ke-1. Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya Allah itu Esa, sesungguhnya Allah itu satu. Ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita akan bersama-sama mempelajari tentang Al-Wahhab, yaitu Allah Maha Pemberi. Sebelum ibu menjelaskan lebih lanjut materinya, ibu akan terlebih dahulu memberitahu kalian apa saja yang harus kalian pahami selama kita belajar hari ini. Yang pertama, kalian harus mengetahui apa itu arti Al-Wahhab, menyebutkan arti Al-Wahhab dengan benar. Yang kedua, kalian harus bisa menjelaskan bahwa Allah itu Maha Pemberi, jelaskan dengan sempurna. Yang ketiga, kalian harus bisa menyebutkan bukti bahwa Allah itu Maha Pemberi dengan benar. Yang keempat, kalian harus bisa menyebutkan cara meyakini bahwa Allah itu Maha Pemberi dengan jelas. Dan yang terakhir, kalian harus bisa menerapkan makna Al-Wahhab, makna Allah Maha Pemberi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita mulai masuk ke pelajaran, yaitu tentang Al-Wahhab. Sebelum kita masuk ke pelajaran tentang Al-Wahhab, coba kalian masih ingat apa itu Asmaul Husna? Iya, Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang baik, yang jumlahnya ada 99. Nah, sekarang di antara Asmaul Husna yang 99 itu ada salah satu nama Allah yang memiliki makna Allah Maha Pemberi, yaitu Al-Wahhab. Artinya Allah Maha Pemberi. Nah, Allah Maha Pemberi ini tercantum salah satunya di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 8 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Yang artinya mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami ke dalam kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat-Mu, sesungguhnya Engkau yang maha memberi karunia. Nah, dari ayat yang dibacakan tadi, poin pertama yang kita bisa ambil adalah bahwa Allah itu memberikan karunia kepada semua makhluk yang Dia kehendaki. Ya, tapi ingat, Allah memberikan kepada manusia apa yang Dia butuhkan, bukan apa yang manusia inginkan. Jadi jangan berkata seperti ini, aku sudah meminta sama Allah, tapi kok Allah nggak pernah memberi aku ya? Nah, kata-kata seperti itu salah ya. Yang harus kita pahami adalah bahwa Allah itu memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Jadi digarisbawahi sekali lagi oleh kalian, Allah memberikan apa yang dibutuhkan oleh hambanya, oleh manusia, bukan apa yang diinginkannya. Poin kedua dari penjelasan makna Al-Wahhab adalah Allah memberi tanpa pamrih atau tanpa mengharapkan imbalan.
berbeda sekali dengan manusia. Manusia, sebaik-baiknya manusia ketika meminta, ketika memberi, ketika memberi, bahkan masih ada yang dia harapkan. Salah satunya misalkan mengharapkan ridho Allah. Tetapi Allah memberikan karunia-Nya kepada manusia tanpa pamrih, tanpa meminta imbalan. Jadi sangat jelas berbeda dengan manusia ya. Kalau manusia itu selalu mengharapkan imbalan, selalu mengharapkan ada timbal balik untuk dirinya sendiri. Misalkan contoh baiknya saja yang tadi Ibu katakan kan, bahwa ketika manusia memberi, kadang dia mengharapkan mendapatkan pahala dari Allah, mendapatkan ridho dari Allah. Tapi Allah ketika memberikan karunia-Nya kepada manusia itu secara gratis tanpa mengharapkan imbalan apapun. Poin yang ketiga, makna dari Al-Wahhab, Allah Maha Pemberi. Allah memberi kepada semua makhluknya tanpa diminta dan tanpa merasa bosan. Coba kita pernah bayangkan tidak, ketika bayi baru lahir langsung minta sama Allah, ya Allah kasih mata dong biar aku bisa melihat, ya Allah kasih aku telinga dong biar aku bisa mendengar, ya Allah kasih aku mulut dong biar aku bisa berbicara. Minta nggak bayi waktu dilahirkan ke dunia? Tidak. Allah sudah memberikan semua itu tanpa diminta oleh manusia. Kita nggak perlu minta sama Allah, ya Allah kasih aku udara dong, kasih aku oksigen biar aku bisa bernafas bebas. Tidak kan? Allah memberikannya secara gratis kepada kita. Dan Allah tidak pernah merasa bosan. Kalau manusia terus-terusan diminta pasti ada bosannya kan? Kok minta-minta terus sih? Tapi Allah tidak akan pernah merasa bosan ketika ada makhluknya meminta kepada Allah. Justru Allah senang ketika setiap makhluknya terus-terusan meminta kepada Allah. Nah, poin yang keempat, makna dari Al-Wahhab ini adalah Allah memberi tanpa batas waktu. Kapanpun dan dimanapun, ketika Allah menghendaki, maka Allah akan memberikannya kepada kita. Jadi kalau misalkan nih kita sedang berada di tengah hutan, tersesat, kita minta sama Allah, mustahil. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Allah pasti akan memberikan pertolongannya kepada kita. Walaupun posisinya nggak mungkin saat itu ada orang yang menolong. Tapi kalau Allah sudah berkehendak memberi kepada kita, maka Allah pasti akan memberikan pertolongannya kepada kita. Jadi sekali lagi, poin yang keempat adalah Allah memberi tanpa batas waktu. Kapanpun dan dimanapun Allah berkehendak, Allah akan memberikan karunia-Nya kepada setiap makhluknya. Nah, penjelasan yang tadi mengenai Allah memberikan, Allah Maha Pemberi, memberikan rahmatnya tanpa mengenal batas dan waktu, ini dijelaskan dalam Quran surat An-Nur ayat 38. A'udzu billahi minasyaitonir rajim liyajziyahumullahu ahsana ma 'amilu wa yazidahum min fadlihi wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Yang artinya mereka mengerjakan yang demikian itu supaya Allah memberikan balasan kepada mereka dengan balasan yang lebih baik dan apa yang telah mereka kerjakan, dan supaya Allah menambah karunia-Nya kepada mereka, dan Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa batas. Nah, ketika kita sudah meyakini, ketika kita sudah tahu makna dari Al-Wahhab itu sendiri, maka coba kita sedikit demi sedikit terapkan makna Al-Wahhab itu dalam kehidupan sehari-hari. Dengan cara apa? Yang pertama, dengan cara rajin belajar. Yang kedua, dengan cara rajin bekerja. Dan yang ketiga pastinya dengan cara rajin berdoa. Karena dalam berdoa ini kita secara tidak langsung meminta kepada Allah supaya Allah memberikan lagi dan lagi karunia-Nya kepada kita. Nah, sekarang lalu bagaimana cara meyakini Allah Maha Pemberi, menerapkan dalam kehidupan sehari-hari? Selain tadi rajin belajar, rajin bekerja, rajin berdoa, kita juga bisa diaplikasikan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan cara kita saling menolong satu sama lain. Jika misalkan kita di jalan melihat orang yang kesusahan, yang kesulitan, kita punya rezeki lebih, kita berikan kepada orang yang lebih membutuhkan. Atau misalkan ada
yang terkena musibah, ada yang terkena bencana, kita tergerak hatinya untuk menolong. Nah, itu juga sama merupakan penerapan dari makna Al-Wahhab dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, ketika Allah sudah memberikan kepada kita segala karunia-Nya, maka tugas kita salah satunya adalah menjaga apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Bagaimana caranya? Dengan menjaga, melestarikan lingkungan sekitar kita, baik itu di dalam ruangan maupun di luar ruangan, ya. Kemudian yang ketiga, cara menerapkannya itu dengan saling menolong satu sama lain. Kalau kita melihat ada orang lain yang membutuhkan pertolongan kita, apa salahnya untuk kita tolong? Nah, itu merupakan salah satu cara untuk menerapkan makna Al-Wahhab dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kesimpulan dari pelajaran hari ini, yang pertama, Allah Al-Wahhab artinya Allah Maha Pemberi. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karunia kepada semua makhluk yang Dia kehendaki. Satu, tanpa mengharapkan imbalan. Yang kedua, tanpa diminta dan tanpa merasa bosan. Yang ketiga, memberi tanpa batas waktu. Dan yang keempat, Allah memberikan apa yang manusia butuhkan, bukan yang manusia inginkan. Kemudian cara kita meyakini bahwa Allah itu Maha Pemberi adalah yang pertama, dengan cara suka memberikan sesuatu kepada orang lain. Yang kedua, memberikan sesuatu kepada orang lain dengan ikhlas. Yang ketiga, memberikan kepada orang lain tanpa diminta atau tanpa disuruh. Dan yang keempat, berusaha memberikan sesuatu kepada orang lain sesuai dengan kemampuan kita. Nah, bagaimana anak-anak penjelasan yang sudah Ibu berikan? Semoga kalian bisa memahami apa yang sudah Ibu jelaskan kepada kalian, ya. Nah, berikutnya silahkan kalian kerjakan lembar kerja peserta didik yang sudah Ibu sediakan. Kerjakan di buku tugas kalian. Di sini ada 7 soal, ya. Yang pertama, Al-Wahhab artinya Allah Maha. Nah, diisi oleh kalian dari mulai nomor 1, 2, 3 sampai dengan nomor 7. Dan Ibu harapkan kalian bisa mulai menerapkan makna Al-Wahhab ini dalam kehidupan sehari-hari, ya. Seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, kalian sudah mulai menumbuhkan rasa empati dalam diri kalian dengan timbulnya rasa ingin menolong satu sama lain, ya, tanpa diminta atau tanpa disuruh. Dibiasakan, dilatih dari sejak kecil atau dari sejak sekarang. Alhamdulillahirabbil alamin. Pelajaran pada hari ini dari awal sampai akhir sudah selesai dilaksanakan. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan pada hari ini menjadikan ilmu yang berkah serta bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Rabbal alamin. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.